Udah mulai? I have feelings for you, Sebastian. What's wrong? This beating in my chest won't stop at all. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Math Edu Study. Sersasa ilmu, sersasa asa di tengah kuliah online dari pengajar yang masih dan selalu belajar. Ding. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel saya di bawah ini. Nanti di kanan tombol merah itu ada subscribe, di kiri tombol ini itu bisa di like, kemudian di paling bawah kalian bisa komen, ya. No julid komen. Oke, hari ini kita akan mengkaji terkait dengan komunikasi dan kolaborasi. Kemarin kita sudah mengkaji literasi matematika, kreativitas, kritis, pemecahan masalah, dan juga higher order thinking skill. Sekarang kita back to communicative and collaboration. Oke, why kita harus mengkaji komunikasi dan kolaborasi? Ingat bahwa komunikasi dan kolaborasi itu merupakan keterampilan yang paling penting. Dia selalu menduduki peringkat teratas di tantangan revolusi industri 4.0 dan dia ternyata masuk di keterampilan 4C, di mana 4C itu masuk di kurikulum, komponen dari kurikulum 2013. So, inilah alasan kenapa kita harus mengkaji komunikasi dan kolaborasi. Sebagai pengantar, komunikasi itu bisa kita kaji secara matematisnya atau bisa kita kaji secara kognitif. Tapi untuk yang kolaborasi itu dia lebih banyak ke afektifnya atau ke keterampilan atau di apa namanya satunya lagi, psikomotorik atau afektifnya. Jadi tidak bisa kita bawa ke ranah kognitifnya. Tapi kalau komunikasi matematika itu ada di ranah kognitifnya. Pertama, komunikasi. Seperti biasa kita akan mengkaji terkait dengan definisi, urgensi, problematika, dan juga indikator penilaiannya. Yang pertama, Atkins menyebutkan komunikasi matematik merupakan a tool for measuring growth in understanding, allow participants to learn about the mathematical construction from others, and give participants opportunities to reflect on their own mathematical understanding. Jadi, komunikasi ini suatu alat yang mana alat itu bisa membantu kita untuk mengukur pemahaman seseorang, kemudian bisa memberikan kemungkinan peserta untuk bisa merefleksikan pemahaman yang mereka terhadap matematika itu sendiri. Ini menurut Atkins ya. Selanjutnya, Barodi itu menyebutkan alasan penting komunikasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mathematics as a language. Matematik tidak hanya sekedar alat bantu berpikir atau a tool to aid thinking, tetapi juga merupakan alat untuk menemukan bukan sekedar alat untuk menemukan pola dan menyelesaikan masalah, tapi matematika juga an invaluable tool for communicating a variety of ideas clearly, precisely, and subtly. Sorry, ini saya nggak tahu ini maksudnya apa. Jadi merupakan alat untuk mengkomunikasikan berbagai variasi seperti ide yang jelas, tepat, dan ini saya nggak tahu ini succinctly apa ini, saya nggak jelas ini ya. Silakan nanti kalau ada yang tahu silakan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Yang kedua, mathematics learning as a social activity. Sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika, ada interaksi antara siswa dengan guru. Seperti ada interaksi siswa. Yang pertama, komunikasi antara guru dengan siswa yang merupakan bagian penting untuk nurturing children's mathematical potential. Selain itu juga ada interaksi antara siswa dengan siswa ketika siswa itu berdiskusi dengan siswa yang lain. Chai, orang Thailand, tapi saya nggak tahu ini orang Thailand bukan ya. Chai menyebutkan bahwa communication is considered as the means by which teacher and student can share the process of learning, understanding, and doing mathematics. Jadi komunikasi itu merupakan cara di mana guru
cara dari guru dan siswa untuk bisa menyampaikan atau men-share proses pembelajaran, kemudian pemahaman dan juga doing mathematics atau tindakan atau perlakuan mathematics saya lupa istilah doing mathematics itu. Coba nanti yang punya kosakata yang tepat untuk doing mathematics juga bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Clark menyebutkan bahwa komunikasi matematik merupakan a way of sharing ideas and clarifying understanding. Through communication, ideas become object of reflection, refinement, discussion, and amendment. The communication process helps build meaning and permanence for ideas and makes them public. Untuk penjelasannya nanti silakan dicek di modul ya. Ini sudah ada versi bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Nah, ini menurut Asikin 2013, peranan komunikasi pada pembelajaran matematika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika siswa. Yang kedua, alat untuk mengukur pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematika pada siswa. Yang ketiga, keduanya sama ternyata di sini. Alat untuk mengeksploitasi ide matematika dan membantu kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika. Yang keempat, alat untuk mengkonstruksikan pengetahuan matematika, pengembangan pemecahan masalah, peningkatan penalaran, menumbuhkan rasa percaya diri, serta peningkatan keterampilan sosial lainnya. Ini 3 ya. Terus saya kok banyak tipe ya. Maklum bikinnya malam-malam. Ini semua buat kalian. Oke, selanjutnya Pareto menyatakan bahwa komunikasi matematis diperlukan oleh orang untuk mengkomunikasikan gagasan atau penyelesaian masalah matematika baik secara lisan, tulisan maupun visual, baik dalam pembelajaran matematika ataupun di luar pembelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya, Brandevoort and Friklom berpendapat bahwa important for teacher educators to be aware of teachers' conception of communication as a vehicle for developing learners' mathematical understanding and understand how they can help teachers develop practice that foster mathematical communication. Nah, jadi ini menyebutkan pentingnya guru itu memiliki aware terhadap pengetahuan atau konsep terkait dengan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran matematika dan meningkatkan pemahaman pembelajaran matematika dan memahami bahwa bagaimana mereka bisa membantu guru untuk meningkatkan praktisnya atau praktek dalam meningkatkan komunikasi matematika itu sendiri. Selanjutnya, indikator komunikasi menurut NCTM. Ada 3. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya, serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis, baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, serta menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi yang lainnya. Ini indikator komunikasi menurut NCTM. Selanjutnya, menurut Barodi, aspek komunikasi itu ada 5. Yang pertama, representasi, reading, writing, listening, and discussion. Penjelasannya nanti silakan dibaca di modul. Ini saya sampaikan beberapa penjelasan singkatnya. Representasi diartikan sebagai bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah atau ide dan translasi suatu diagram dari model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Kalau listening jelas itu adalah menyimak, adalah suatu proses diskusi, aspek mendengar. Dalam proses diskusi, aspek mendengar adalah salah satu aspek yang sangat penting. Barodi mengatakan bahwa menyimak secara hati-hati terhadap pertanyaan teman dalam suatu grup
juga dapat membantu siswa mengkonstruksi lebih lengkap pengetahuan matematika dan mengatur strategi jawaban yang lebih efektif. Penting kan yang namanya diskusi, apalagi kamu menyimak. Nggak cuman kalau ada teman yang diskusi, kalian tidur di belakang. So, lanjut, reading. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang kompleks karena di dalamnya terkait aspek-aspek mengingat, memahami, membandingkan, menemukan, menganalisis, mengorganisasikan, dan akhirnya apa yang terkandung dalam bacaan itu bisa kalian pahami. Diskusi merupakan sarana bagi seseorang untuk dapat mengungkapkan dan merefleksikan pikiran-pikirannya berkaitan dengan materi yang diajarkan. Ini yang sering diskusi dan diskusinya berjalan dengan baik, saya acungi jempol. Yang terakhir, menulis, kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran dipandang sebagai proses berpikir keras yang dituangkan dalam kertas. Nah, ini namanya menulis. Ya, emang sih menulis kayak gitu. Oke, komunikasi di matematika itu ada dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi dalam tulisan. Komunikasi matematika dalam kajian ini, komunikasi lisan dapat terjadi pada kegiatan diskusi kelompok. Sedangkan komunikasi tulisan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menjelaskan ide atau situasi dari gambar atau grafik dengan kata-kata sendiri dalam bentuk tulisan atau menulis. Yang kedua, menyatakan suatu situasi dengan gambar atau grafik atau menggambar kebalikannya. Yang ketiga, menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk model matematika atau ekspresi matematiknya. Ini biasanya pemodelan matematikanya, seperti itu. Oke, selanjutnya kolaborasi. Dalam berkehidupan sosial, kita pasti terlibat dengan berbagai pihak, sehingga perlu adanya kerjasama tim secara kolaboratif atau collaborative teamwork. Kemampuan kolaboratif teamwork suatu pekerja dapat memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih efektif. Dengan kita memiliki kolaboratif teamwork itu hasilnya akan lebih efektif. Kolaboratif merupakan spirit untuk bertahan dalam menghadapi berbagai masalah yang menjadi rintangan dalam tujuan kita. Keterampilan dalam bekerjasama merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, dan keterampilan ini dibutuhkan dalam dunia kerja. Kolaborasi merupakan jenis interaksi sosial dalam proses belajar yang spesifik di mana anggota kelompok dapat secara aktif dan konstruktif dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, selanjutnya, kolaborasi merupakan jenis interaksi sosial dan proses belajar yang spesifik di mana anggota kelompok dapat secara aktif dan konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan. Ini menurut Lee et al. Selanjutnya, keterampilan berkolaborasi mahasiswa dapat diketahui dengan cara memberikan berbagai tugas yang memasukkan unsur seperti proses menetapkan tujuan, membuat rencana, menghasilkan dan memilih strategi, mencoba solusi, merevisi rencana, dan sebagainya. Edutopia melaporkan bahwa lingkungan kerja yang baru nantinya akan membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan interpersonal dan manajemen proyek yang menuntut kerja tim. Hal ini menuntut peserta didik atau mahasiswa agar menjadi lulusan yang cakap berkomunikasi dengan baik dan cakap dalam berkolaborasi. Nah, berikut ini adalah aspek untuk kolaborasi. Ini aspek angket ya. Jadi ada 4 aspek untuk mengkaji kolaborasi. Yang pertama itu bekerja secara produktif, menunjukkan sikap saling menghormati, saling bersepakat, berbagi tanggung jawab, dan berkontribusi. Oke, itu ya. Cukup materi terkait dengan komunikasi dan kolaborasi. Yang selanjutnya, kalian silakan mengembangkan soal. Tapi sebelum mengembangkan soal, silakan kalian membuat kisi-kisinya terlebih dahulu. Kalian bisa diskusi melalui WhatsApp group atau melalui secara langsung di kolom komentar di bawah ini. Tapi saya harapkan nanti tetap di WhatsApp group tetap ada diskusi ya, nanti biar kalian bisa terpantau apa saja kebutuhan atau apa saja kesulitan yang kalian alami dalam mengembangkan kisi-kisi soal.
Kisi-kisi soalnya itu hanya yang komunikasi matematika. Jadi untuk yang kolaborasi itu tidak bisa dikembangkan menjadi kisi-kisi soal untuk matematika. Ya, karena menurut saya kolaborasi itu masuk ke ranah afektif atau ranah psikomotorik seperti itu. Oke, untuk pengumpulan tugasnya di Elena atau nanti akan ada info lebih lanjut terkait dengan bagaimana mengumpulkannya. Untuk sementara nanti tetap dikumpulkan di Elena terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, silakan bisa DM saya melalui @adisatrio_s149 atau melalui WhatsApp saya, atau bisa kita diskusikan di WhatsApp grup yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga tetap sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap stay at home aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.